ಸರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಯಾ ಮನು, ಇವನ ಮೇಲೆ ಸೇಡ್ ತೀರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರ್ತೇ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮನು. Di kisah sebelumnya, pasangan Manu dan Pria harus berpisah dari kebodohan Manu yang mengaku bersalah atas kejadian yang tidak dilakukan dengan niat membahagiakan Pria. Namun, nasib dan takdir berkehendak lain. Manu harus melalui hidup yang keras di penjara dan mendapatkan dirinya diperdaya, sehingga harus menjalani hukuman selama 10 tahun. Hubungan Manu dan Pria berakhir ketika Pria harus menerima pinangan orang lain demi menyambung hidup keluarganya. Kate. Setelah bebas dari penjara, Manu dibantu Prakas, teman semasa di penjara, menemukan tempat tinggal di masa kebebasannya. Sebuah kamar kecil yang terlihat kotor. Manu harus menyesuaikan diri dengan kenyataan di luar penjara dan menganggap dunia hanya penjara yang lebih besar. Prakas berpesan kepada Manu. Tidak lupa, Prakas memberikan barang Manu berupa kaset kenangan dari Pria. Dengan suara Pria dari kaset itu, Manu menjalani hidup di luar penjara. ಹಳೇದನ್ನ ಬೇಡದೇ ಇರೋದನ್ನ ಹೊರಗಾಕದ್ ಮರಿಬೇಡ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. Manu mulai menjalani program kerja yang dicanangkan pemerintah kepada bekas narapidana. Manu juga menjadi pengganti Prakas sebagai pengemudi taksi. Kenangannya terhadap Pria tidak bisa dihilangkan Manu. Oleh karena itu, dia bekerja dengan sangat giat. ಇವತ್ತಿಗೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅದನ್ನ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Pada suatu hari setelah 10 tahun perabotannya tidak terpakai, timbul hasrat menggebu untuk menggunakan perabotannya. Dengan bantuan Prakas, Manu menyewa seorang wanita penghibur untuk melampiaskan segala rasa. Setelah melihat-lihat, terpilihlah seorang wanita bernama Surabi Lempit. Di dalam bayangnya, Manu melihat Pria dalam diri Surabi. Semula, Manu tidak bisa meneruskan pertempuran. Namun apa daya, perabotannya yang menganggur lama sudah meronta meminta pekerjaan. Surabi mengetahui bahwa Manu sedang memikirkan seseorang ketika sedang bersamanya. Manu lantas menyuruh Surabi menyanyikan lagu yang biasa dinyanyikan oleh Pria. Kehidupan Manu tidak terlepas dari bayang-bayang Pria, masa lalunya yang selalu menghantui. Dia nekat menelepon Pria hanya untuk mendengar suaranya. ಯಾರು? Manu menemui Prakas dan memberitahu rencananya untuk mencari alamat Pria dan menemuinya sekali saja. Prakas tidak menyetujui rencana Manu karena akan mengganggu Pria dan keluarganya. Manu kembali menyewa jasa Surabi, tapi kali ini bukan untuk memuaskannya di ranjang, melainkan menemaninya menonton film layaknya pasangan kekasih. Pada momen bersama itu, Surabi memberitahu cita-citanya bahwa dia ingin menjadi seorang dokter. Karena himpitan ekonomi, dia terpaksa bekerja sebagai wanita penghibur. Manu menyuruh Surabi untuk mencari tahu alamat Pria melalui nomor telepon yang diketahui. Setelah mengetahui alamat Pria, dengan diam-diam Manu mengintai dan memata-matai sang mantan. Pria bekerja di sebuah toko pakaian dan sudah memiliki seorang putra bernama Punet. Pada keesokan harinya, Manu mendekati Punet dan kembali mengamati kehidupan yang dilalui oleh Pria yang tinggal di daerah kumuh dan padat. Melalui gerbong kereta terbengkalai, Manu mengawasi rumah Pria dan dia dapat melihat melalui jendela dapur rumahnya. Manu terus mengawasi Pria. Sampai detik itu, dia belum melihat suaminya. Prakas sangat tidak menyetujui tindakan Manu. Dia menyuruh Manu untuk melupakan Pria yang merupakan masa lalu. Pada suatu saat, Manu melihat suami Pria dan mengikutinya. Seorang pria bernama Dipak merupakan suami Pria yang sering minum alkohol. ನಾನೆಲ್ಲೋ ನಿನ್ನ ರೂಪಸಿ ಅವಳ ಜೊತೆ ಓಡೋದೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. Hubungan Manu dengan Surabi menjadi semakin dekat. Mereka mulai membuka diri dengan bercerita tentang kehidupan masing-masing. Manu lalu mengajak Prakas untuk makan di sebuah restoran dan makanan yang disajikan sangat buruk. Hal itu membuat Prakas marah dan berniat bertemu si pemilik restoran. Manu lalu memberitahu Prakas bahwa Dipaklah pemiliknya. Manu mengira setelah pengamatannya kehidupan Pria tidak bahagia.
restoran yang menjadi sumber nafkah suaminya sangat jauh dari harapan. Pada momen ini, Prakas kembali mengingatkan bahwa yang dilakukan Manu itu tidak baik. Ketika restoran sepi, Manu mengambil kunci rumah pria dari meja kasir. Diam-diam, Manu memasuki rumah pria. Rumah yang jauh dari harapan pria ketika mereka masih bersama. Manu mengecek sisi rumah yang nampak kumuh dan melihat album foto keluarga. Pada detik itu juga, Manu memperbaiki saluran air di rumah pria yang bocor. Sambil teringat apa yang dikatakan pria, Manu mencari jejak dirinya apakah masih diingat oleh pria. ಕಿಚನ್ದೆಲ್ಲ ನೀನೇ ನೋಡ್ಕೊ ನಂಗೇನಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ದೆ ಹಿಂಗೆ ಮನು Ketika pria pulang, Manu hampir saja ketahuan. Beruntung, dia keluar lewat jendela, namun di luar aksinya ketahuan oleh seorang yang lantas mengejarnya. Manu berlari ke jalan buntu. Ternyata, orang yang mengejar mengenali Manu. Manona? Dia adalah Pinot, adiknya pria. Pernikahan pria yang tadinya untuk memperbaiki ekonomi keluarga malah membuat semua orang kesusahan dalam menjalani hidup. Sehari-hari, Pinot bekerja sebagai supir bajai. Pada momen itu, Pinot berbohong bahwa kehidupan pria bahagia. Yang padahal, Manu sudah mengamati pergerakan keluarga pria. Manu juga berkenalan dengan Dipak di warung minuman. Pinot bercerita semula, bisnis Dipak berjalan dengan baik, namun dengan datangnya wabah Covid, semua berputar 180 derajat. Bisnis Dipak hancur. Pinot juga menceritakan bahwa pria berhenti bernyanyi ketika mengetahui Manu akan dipenjara dengan hukuman yang lama. Dalam salam perpisahannya, Pinot berkata agar Manu tidak menemui kakaknya. Dipak dengan sengaja dibuat terluka oleh Manu atas dasar kemarahannya karena telah mengambil pria dari hidupnya. Namun, Manu tersadar bahwa perbuatannya salah. Maka dari itu, dia menghampiri Dipak dan membawanya ke rumah sakit. Di momen ini, Manu mengetahui bahwa pria mengkhawatirkan suaminya. Hal itu menandakan bahwa dia mencintai Dipak. Manu menjelaskan kepada Prakas, tindakannya mengamati pria hanya untuk tahu kehidupannya, apakah dia bahagia atau tidak. Pada kenyataannya, pria tidak bahagia. Pria selalu bernyanyi dalam keadaan sedih atau bahagia. Kini dia berhenti bernyanyi karena Manu. Untuk itu, Manu akan membuat pria kembali bernyanyi dan kehidupannya kembali bahagia. ಅವಳು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಖುಷಿಗೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Suatu hari, aksi Manu diketahui oleh pria. Mereka berbicara di sebuah restoran dan Manu masih mengetahui kesukaan pria. Manu berbohong dia sudah beristri dan pria juga berbohong bahwa kehidupannya baik dan sangat bahagia. Namun sayang, pertemuan pelepas rindu itu hanya sebuah mimpi. Sampai detik itu Manu belum bertemu dengan pria. ಸರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. Manu semakin yakin akan merubah nasib pria karena semua yang dialami pria saat ini adalah karena ulahnya. Dengan merobek spanduk reklame caleg yang menghalangi sinar matahari masuk ke rumah pria, Manu membuat pria merasa nyaman di rumahnya. Kini, rumah pria tidak lembab karena sinar matahari memasuki rumah. Di sekolah, Manu kembali menemui Punet. Mereka kini semakin akrab. Pada momen itu, Manu meminta sedikit bekal Punet. Dia merindukan masakan pria yang dulu selalu menjadi bekalnya di penjara sebelum dia menolak bekal pria. Diam-diam, timbul rasa cinta dalam diri Surabi kepada Manu. Ketika motornya mogok, Manu juga memperbaiki motor pria dan Manu sangat bahagia melihat pria tidak lagi susah. Melihat headsetnya rusak, Manu memberi hadiah berupa headset baru yang dititipkannya kepada Pinot. Manu berjanji kepada Pinot dia tidak akan menemui pria, dan Pinot langsung memberikan headset itu kepada sang kakak. Ketika sedang mengobrol dengan Dipak, seseorang nampaknya memanggil Dipak dan seolah mendapat ancaman Dipak menemuinya. Benar saja, Dipak mengambil tabungan di rumah dan nampaknya dia berhutang dengan orang yang semalam ditemui. Karena tabungannya diambil, maka hadiah yang semula dijanjikan pria untuk Punet dibatalkan dan Punet mengadu kepada Manu. Demi membuat hati Punet senang, Manu menghadiahkan tiket terusan wahana permainan. Sementara pria dan Punet mengunjungi wahana bersama, Manu mengajak Surabi ke tempat yang sama. Niat Manu sekalian memperhatikan pria dan Punet. Sementara Surabi nampak terbawa perasaan dan menganggapnya sebagai kencan,
Pada momen ini, Manu mengetahui bahwa Dipak berbohong ketika ditelepon olehnya. Dia beralasan sedang bersama keluarga. Manu mencurigai Dipak berselingkuh di belakang pria. Untuk itu, dia menyuruh Surabhi agar menggoda Dipak di restorannya. Upaya percobaan menggoda Dipak dilakukan oleh Surabhi, namun Dipak tampak tidak tergoda. Di sini, Surabhi mengetahui bahwa Dipak lelaki yang baik, dan Surabhi sangat marah merasa diperalat dan dimanfaatkan Manu untuk mengejar pria. Penagih hutang datang ke rumah pria dan mengobrak-abrik seisi rumah. Mereka mengancam jika Dipak tidak membayar dalam waktu 1 bulan, maka mereka akan datang kembali. Manu sangat marah melihat hal itu terjadi kepada sang mantan. Dia sangat marah kepada Dipak yang membuat hidup pria tidak bahagia. Manu mulai mengikuti Dipak dan berniat meracuninya. Dipak sengaja bekerja di restoran saingannya dan mengundang Manu untuk makan malam bersama. Ketika lengah, Manu menuangkan racun di gelas. Dipak lalu menjelaskan bagaimana semua terjadi. Semenjak Covid menyerang, kondisi restorannya sepi. Dipak sangat ingin membahagiakan keluarganya, namun apa daya, bisnisnya hancur. Dia tidak mempunyai modal lagi untuk memulai semua dari awal karena terjerat hutang. ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಆ ಖುಷಿನ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್. ಪಾಪ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಷ್ಟನೇ ಸಾಕು. Mendengar curahan hati yang jujur dari Dipak, Manu menggagalkan rencananya menghabisi Dipak. Manu dan Prakas berencana membantu Dipak apapun caranya, walau meski harus kembali masuk penjara. Manu mempunyai rencana lain, yaitu menemui Pretam dan Madam Gowda di kantornya. Mereka adalah orang yang sudah ditolong Manu dan menjadi bagian dalam rencana menjebak Manu dahulu. Semula, Madam Gowda dan Pretam menolak dan pada saat itu, Prabu si otak yang membuat Manu di penjara berbohong tidak mengenal Manu. Manu menunggu Madam Gowda dan Pretam keluar kantor. Lalu, dia mencegatnya di tengah jalan. Dengan menyerahkan jam mewahnya, Pretam lalu meninggalkan Manu. Dengan jam mewah tersebut, Manu akan menjalankan rencananya kepada pria. Namun, di tengah perjalanannya, Manu bertemu dengan musuh lamanya di penjara. ಹೆಂಗಿದ್ಯಾ ಮನು? ಇವನ್ ಮೇಲೆ ಸೇಡ್ ತೀರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರ್ತೇ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. Soma, bos gangster yang Manu hajar dan membuat telinganya rusak. Manu dan Prakas menghindarinya sementara. Soma masih menyimpan dendam terhadap Manu yang telah membuatnya cacat. Manu, Pinot, dan Prakas menyusun rencana akan memberi modal kepada Dipak yang nantinya modal itu untuk membangun kembali restoran dari awal. Prakas berpura-pura menjadi investornya. Semula, Dipak meragukan Pinot, namun pria menyetujuinya. Semoga ini menjadi awal kebangkitan keluarga. Dipak diminta menemui Prakas di Mangalur, sebuah daerah tepi pantai yang ditunjuk Manu sebagai upaya dia membahagiakan pria, karena pria sangat menginginkan rumah di tepi pantai. Dengan berpura-pura sebagai investor, Prakas menyerahkan uang modal usahanya kepada Dipak. Di sisi lain, pria mengajak Punet jalan-jalan di tepi pantai. Di situ, dia nampak bahagia dengan Punet dan Manu melihatnya dari kejauhan. Dipak ini mampu memberikan hadiah kepada Punet. Sampai detik itu, Manu berusaha menghubungi Surabhi, namun tanpa jawaban, dan akhirnya untuk menemuinya, Manu kembali menyewa jasanya hanya untuk meminta maaf. Pada suatu hari, dalam perjalanannya, pria terancam oleh keberadaan anjing galak dan Manu mengetahuinya. Diam-diam, Soma mengetahui nomor telepon Manu dan menghubunginya. Kini, dua musuh bebuyutan itu saling mengancam satu sama lain. Tinggal menunggu waktu mereka akan saling menghabisi. ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ವೇನೋ? ಹಲೋ? Demi keamanan pria, Manu memberi racun kepada anjing yang tempo hari mengganggu perjalanan pria. Kini, anak buah Soma mengetahui di mana Manu tinggal. Di suatu tempat, Soma sedang menyita barang-barang orang yang berhutang kepadanya. Pada momen ini, Soma melarang anak buahnya untuk menemui Manu, bahkan menyerangnya. Karena Manu hanya untuknya. Jamu anak buah Soma yang semula dilarang menemui Manu malah mengetahui di mana Manu melihat pria. Dia mengancam akan mendatangi pria. Untuk itu, Manu mengejarnya dan menghabisi Jamu. Soma melihat Jamu yang sudah wafat dan mengetahui bahwa Manulah pelakunya. Di lain tempat, Manu membayar si pemilik rumah kontrakan pria untuk segera mengosongkan rumahnya. Di sini, rencana Manu berjalan, yaitu memindahkan keluarga pria ke tempat lebih baik dan rumah yang sesuai dengan cita-cita pria dulu ketika saat bersamanya. Dipak, pria, dan Punet kini mempunyai rumah dan lingkungan yang lebih baik. Bahkan,
Rumah itu tepat bersebelahan dengan kelas menyanyi, rumah yang sangat cocok dengan pria menurut Manu. Sebaliknya, kini Manulah yang akan pindah ke rumah pria yang dulu dan mengajak Surabi untuk tinggal bersamanya. Diam-diam, Soma menguntitnya. Dia mengundang Manu untuk datang ke acara makan-makan mengenang kematian anak buahnya Jamu. Dan Manu tanpa rasa takut menerima undangan Soma dan menikmati sajian yang disuguhkan oleh Soma. Pada suatu saat, Manu dengan lari tergesa-gesa menuju kamar yang biasa dia sewa mengetahui bahwa Soma telah menyewa Surabi. Manu khawatir akan keselamatan Surabi yang sedang dalam kondisi ketakutan. Dengan senjata api, Soma mengancam. Namun, hal itu digunakan Soma hanya untuk mengintimidasi Surabi dan Manu. Mulai detik itu, Manu mengajak Surabi untuk tinggal di rumahnya. Ketika menunjukkan sisi rumah, Manu menyimpan kotak rahasianya di dapur tanpa diketahui oleh Surabi. Uang muka yang diberi Prakas untuk memulai bisnis Dipak sudah berkurang dan Manu mengetahuinya dari curhatan Dipak. Untuk itu, kembali Manu akan meminta uang kepada Madam Goda. Manu dengan sengaja mencelakai Pretam di lokasi proyek. Karena hal itu, Pretam harus dirawat di rumah sakit dan di sana Manu menemui Madam Goda dengan sedikit ancaman. Dia menyerahkan secari kertas berupa rekening bank agar Madam Goda mentransfer sejumlah uang yang besar sebagai ganti pengorbanannya selama 10 tahun dan beberapa hal yang harus dilakukan oleh Madam Goda. Melalui koneksi politik dan kepolisian, Madam Goda membuat Soma kembali di penjara dengan membuka kembali kasus lamanya. Madam Goda juga atas perintah Manu menjebak Prabu. Inilah saatnya Manu membalaskan dendamnya kepada orang yang semula merayu dia untuk menerima tawaran Sankar Gowda dan mengaku bersalah. Prabu orang yang menjebak Manu sehingga harus mendekam selama 10 tahun di penjara. Prabu harus merasakan juga bagaimana kondisi di penjara. Untuk itu, Manu menyekapnya di sebuah gudang tua. Bagi Prakas, tindakan Manu sudah melampaui batas, walaupun Prabu memang pantas mendapatkannya. Kini, Surabi benar-benar tinggal bersama Manu dan mulai mengisi rumahnya dengan perabotan sederhana. Dengan sengaja, Manu menyerahkan secari kertas brosur kompetisi menyanyi kepada Punet dengan harapan pria melihatnya dan akan mengikuti audisi. Restoran Dipak pun dibuka dengan upacara pemberkatan kepada dewa. Bisnis restoran yang dinamakan Punet sama seperti putranya. Manu kini memberi harapan dan kebahagiaan kepada keluarga sang mantan. Hari berganti dan bulan berlalu, tapi Manu tetap mengurung Prabu. Pada suatu momen, Prabu mengakui kesalahannya. Dia merasa tersiksa di dalam kurungan. Namun, Manu tidak memperdulikan tangisan Prabu. Sampai detik itu, pria belum juga bernyanyi. Hal yang ingin Manu wujudkan sebagai presentasi kebahagiaan sesungguhnya. Sebagai pembangkit kenangan menyanyi, Manu menyewa musisi jalanan untuk melakukan aksinya di halte bis tempat biasa pria menunggu. Pelan-pelan, jiwa seni pria mulai memberontak mendengar lantunan lagu dari musisi jalanan tersebut. Tempo hari Surabi mengutarakan keinginannya untuk menjadi dokter kepada Manu. Oleh karena itu, Manu memberikan formulir pendaftaran Universitas Kedokteran kepada Surabi. Pada momen ini, Manu mendapat telepon dari Dipak dan membuat Surabi mengetahui rahasia yang dia simpan di dapur. Dipak mengetahui identitas Prakas yang hanya sebagai pengemudi taksi. Dia merasa ditipu olehnya. Manu lalu membawa Dipak ke gudang tua. Dan ketika Dipak ketakutan, Manu memutar suara rekaman pria. Kini, Dipak dan Surabi mengetahui rahasia yang Manu pendam selama ini. Manu menceritakan semuanya. Dia akan berhenti dan meninggalkan keluarga Dipak jika pria mulai bernyanyi. Selama ini, pria tidak mengetahui keberadaannya, dan dia juga tidak berniat menghancurkan keluarga Dipak. Agar pria bernyanyi, Dipak diminta membujuk pria untuk mengikuti audisi menyanyi. Dia akan tahu kebahagiaan hakiki yang terpancar di wajah pria ketika dia bernyanyi. Semenjak menikah dengan Dipak, pria berhenti bernyanyi. Setelah selesai dengan Dipak, Manu dibuat terkejut ketika sampai di rumah. Semua kenangan satu-satunya tentang pria dibakar oleh Surabi. Kaset rekaman yang selama ini menemani hidupnya di penjara dan keluar penjara terbakar oleh api cemburu seorang wanita. Dengan amarahnya, Manu mengusir Surabi keluar rumah. Martin, darling, beversimu. Dipak berusaha membujuk pria untuk mengikuti audisi menyanyi. Pada suatu ketika, Surabi mendatangi toko pakaian tempat pria bekerja. Di lain tempat, dengan membayar jaminan, Soma berhasil keluar penjara dan langsung menyuruh anak buahnya untuk mencari Surabi sebagai upaya balas dendam kepada Manu.
Soma menemukan Surabi yang sedang bersedih sakit hati akibat tahu bahwa Manu mencintai wanita lain. Mace. Dipa kembali membujuk pria untuk mengikuti audisi sekali saja apapun hasilnya. Dia mengantar pria ke tempat audisi. Di gudang, nasib Prabu tetap dalam penjara buatan Manu karena tidak ada niatan Manu untuk membebaskannya. Pada momen itu, Manu mengetahui bahwa Surabi ditawan oleh Soma. Iya ya Rumano. Innೊಂದು ಫಿಗರ್ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಲ್ವಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್. Pria yang menjalani audisi nampak gugup. Sekilas, dia melihat Manu yang memperhatikannya sebelum pergi untuk menyelamatkan Surabi. Upaya penyelamatan dilakukan Manu dengan merangsek masuk markas Soma dan menghajar semua anak buahnya. ನೀನು ಕುತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಿತ್ತು ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮನು. Soma dengan liciknya mengerahkan semua anak buah untuk menghalau Manu. Pada saat menghadapi anak buah Soma, Manu mendapat beberapa luka di tubuhnya yang membuat dia semakin lemah. Di lain tempat, di saat yang sama, kini giliran pria untuk audisi di depan dewan juri. Pria tidak bisa menyembunyikan kesedihannya di mana dia teringat Manu. ಹಾಡಮ್ಮ. Iya. ಮನು ಮಾತಾಡೋಣ ಕಣೋ. Dengan senjata api, Soma melumpuhkan Manu yang terlihat tidak berdaya. Namun, ketika Soma mendekat, Manu menghajar Soma tanpa ampun. Pria yang meninggalkan audisi langsung pulang ke rumahnya dan mengurung diri di kamar. Manu membuat surat wasiat yang nantinya diamanahkan kepada Prakas. Dalam sekaratnya, Manu meminta Surabi agar berhenti bekerja sebagai wanita penghibur dan meneruskan cita-citanya sebagai dokter. ಹಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡ. ಕಾಂತವಾಗಿ ಗಮರೆಯಾಗುತ್ತ ಆ ಹೆಸರನು ಯಾಕೋ ಮರೆತೆ. Pria kini mulai bernyanyi, namun tidak untuk audisi melainkan untuk keluarganya. Sebuah nama yang dia lupakan, Manu, yang kini sudah tiada menghampiri bayangan dirinya di sebuah pantai. Manu pergi dengan tujuan yang dicapainya. Ketika memejamkan mata, dia mendengar deru pantai dan pria menyambutnya. Manu kembali meninggalkan pria, namun kali ini dengan senyuman. ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. Beberapa bulan sejak kematian Manu, Surabi telah mengisi bab terakhir dalam cerita kehidupannya. Semua orang mendapatkan warisan dari Manu dan menjalani hidup dengan bahagia. Surabi meneruskan cita-citanya untuk menjadi dokter dengan berkuliah di universitas yang Manu daftarkan. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ayah Dadang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.